Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini ada satu laga yang seru banget buat dibedah. Betul. AS Roma lawan AC Milan di Olimpico. Hmm. Dan dari artikel-artikel yang kita lihat ya, ini tuh bukan sekedar pertandingan biasa. Jauh dari itu. Di satu sisi ada Roma yang kayak lagi mau balas dendam, membangun lagi harga diri mereka. Di sisi lain, Milan, tim papan atas, tapi di belakang layar ternyata lagi goyang. Betul, betul. Ada drama cedera, ada gosip transfer. Nah, jadi misi kita sekarang, kita bongkar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dua kubu ini? Dan gimana semua drama di luar lapangan itu bisa menentuin hasil di lapangan nanti? Poin yang bagus sekali, karena narasinya memang kontras banget kan. Buat Roma, ini soal pembuktian. Bukan cuma 3 poin ya? Bukan. Ini soal mengukuhkan status mereka, bahwa mereka itu beneran tim 4 besar di bawah Gasperini. Oke. Nah, kalau Milan, ini ujian mental. Mereka lagi ngejar gelar, tapi fokusnya berpotensi pecah. Jadi ini pertarungan antara tim yang fokusnya setajam silet, melawan tim yang lagi banyak pikiran. Tepat. Mungkin paling enak kita mulai dari tuan rumah dulu kali ya, Roma. Boleh, kita mulai dari Roma. Mereka kan sekarang di posisi 4, 42 poin. Tapi yang jadi pertanyaan, ini cuma hoki sesaat atau emang ada perubahan fundamental dari Gasperini? Nah, itu dia. Soalnya statistik pertahanan mereka gila banget. Gila, cuma kebobolan 12 gol itu paling sedikit di liga loh. Luar biasa. Tapi yang menarik itu bukan angkanya, tapi gimana caranya. Gasperini ini, dia mengubah filosofi tim secara radikal. Maksudnya? Dia tinggalin tuh sistem 3 back yang ofensif, warisan pelatih lama. Dia ganti ke 4 back yang lebih rapat, lebih disiplin. Ini bukan cuma ganti formasi, ini ganti mentalitas. Tapi ini juga jadi masalah mereka kan? Artikel kita juga bilang lini serang mereka cuma cetak 26 gol. Paling rendah di antara 6 besar. Tepat sekali. Itu dilemanya. Tapi disinilah psikologisnya main. Ada kutipan menarik dari Gasperini. Apa tuh? Dia bilang, timnya sekarang punya persepsi yang lebih tinggi tentang diri mereka sendiri. Percaya dirinya naik gitu. Drastis. Ini bukan cuma kata-kata buat media. Dia secara terbuka nyebut Milan, Napoli, Juventus sebagai saingan langsung. Di ruang ganti itu udah beda hawanya. Oke, jadi bukan lagi mentalitas yang penting finish di zona Eropa ya? Bukan. Sekarang mentalnya, kita di sini untuk bersaing. Dan fokusnya itu kayaknya benar-benar cuma buat laga lawan Milan ini. Ada sumber yang bilang Gasperini sampai ngomong kalau laga hari Minggu ini Memerlukan fokus yang lebih besar. iya, bahkan dibanding laga Liga Eropa mereka. Ini sinyal prioritas yang kuat banget. Betul, ini bukan laga biasa. Ini statement game. Momen pembuktian ya. Kesempatan buat Roma nunjukin ke semua orang pertahanan baja mereka itu bisa meredam salah satu serangan terbaik di Italia. Dan buat ujian itu, amunisi mereka nambah kan? Katanya ada pemain kunci yang balik. Nah, ini yang bisa jadi pembeda. Paulo Dybala katanya sudah pulih dari flu. Wah, itu penting banget. Penting. Dybala itu pemain yang bisa bikin gol dari nol. Terus ada juga Evan Ferguson yang baru pulih dari cedera. Oke, jadi ini bisa jadi solusi buat lini depan mereka yang kurang produktif itu ya? Bisa jadi bukan cuma soal bertahan lagi, tapi sekarang mereka punya senjata buat nyerang. Kalau pertahanan itu fondasinya, Dybala sama Ferguson itu menaranya. Oke, jadi gambaran di Roma jelas banget. Fondasi kokoh, mentalitas baru, fokus total, pemain kunci kembali. Kontras banget sama yang terjadi di Milan ya. Kontra sekali. Di Milan itu kayaknya lebih banyak drama di luar lapangan. Padahal di permukaan kelihatannya baik-baik aja. Posisi 2, baru menang juga kan mereka? Iya, menang 1-0 lawan Lecce. Tapi kalau kita gali lebih dalam, wah, mulai kelihatan retaknya. Ada 2 masalah besar. Oke, apa aja tuh? Cedera pemain kunci, sama pusaran gosip transfer yang ganggu banget. Kita bahas satu-satu deh. Cederanya dulu. Siapa yang pernah? Korban utamanya Alexis Saelemaekers, cedera otot aduktor. Statusnya diragukan banget buat main lawan Roma. Seberapa besar dampaknya kehilangan dia? Besar. Ini bukan cuma kehilangan satu pemain. Ini merusak keseimbangan taktik Milan. Saelemaekers itu bukan cuma nyerang, dia rajin banget bantu pertahanan. Oh, jadi dia yang suka nge-cover Theo Hernandez kalau lagi maju? Tepat sekali. Tanpa dia, sisi kiri pertahanan Milan itu bisa terekspos habis-habisan. Wah, itu celah yang bisa dimanfaatkan Roma dong. Banget. Dan yang ironis, Saelemaekers kan musim lalu dipinjamin ke Roma. Oh iya, bener juga. Jadi laga ini harusnya jadi ajang balas dendam personal buat dia. Malah kemungkinan besar batal. Sial banget ya. Dan parahnya lagi, calon penggantinya ini malah membuka masalah kedua. Nah, ini yang paling gila.
Soal transfer itu kan, calon penggantinya Ruben Loftus-Cheek. Tapi di saat yang sama, Loftus-Cheek malah santer mau dijual. Gimana ceritanya sih? Ini dilema klasik sepak bola modern. Kebutuhan duit berbenturan sama kebutuhan di lapangan. Jadi, ini beneran isunya, bukan cuma rumor. Bukan sekedar rumor. Salah satu artikel bilang, Aston Villa serius banget. Manajer mereka, Unai Emery, lagi butuh gelandang setelah Boubacar Kamara cedera parah. Dan Loftus-Cheek profilnya cocok. Cocok banget. Mantan pemain Chelsea, kenal Liga Inggris, fisiknya kuat. Tapi waktunya itu loh, bener-bener nggak pas. Di saat tim lagi ngejar Scudetto, masa iya salah satu pemain inti pikirannya udah ke Birmingham? Pasti aneh suasananya di ruang ganti. Ini juga nunjukin kondisi finansial Milan. Mereka butuh uang segar. Sampai segitunya ya? Ya, penjualan Loftus-Cheek, kabarnya sekitar 15 juta euro, itu digambarkan sebagai kabar gembira buat neraca keuangan klub. Kabar gembira buat akuntan, tapi kabar buruk buat pelatih. Pertanyaannya kan itu. Ini seperti benerin mesin mobil pas lagi ngebut di jalan tol. Risikonya tinggi banget. Oke, jadi kalau kita satukan semua ini buat pertandingan nanti. Di satu sisi ada Roma, solid, main di kandang, PD-nya lagi tinggi. Fokus total, kayak mesin perang yang udah disiapin mateng. Di sisi lain, ada Milan. Kualitas individu mungkin unggul, tapi datangnya pincang. Pincang dan pikirannya bisa jadi kebagi-bagi. Ada yang mikirin instruksi pelatih, ada yang mungkin mikirin telepon dari agennya. Jadi, ini bukan lagi pertandingan 11 lawan 11 ya? Udah jadi pertarungan psikologis. Apakah mental juara Milan cukup kuat buat ngelupain semua gangguan ini? Atau justru Roma yang bisa mencium ada darah dan memanfaatkan kerapuhan mental Milan? Dan disitulah pertandingannya akan ditentukan. Apakah kualitas teknis Milan bisa menutupi masalah internal mereka, atau justru organisasi dan fokus kolektif Roma yang akan menang? Stadion Olimpico bakal jadi ujian mental yang sesungguhnya buat kedua tim. Betul. Jadi kita udah lihat kontras yang luar biasa ini. Roma dengan pertahanan baja dan mentalitas barunya berhadapan dengan Milan yang kualitasnya diuji oleh badai cedera dan drama transfer. Dan ada satu detail terakhir yang menarik banget dari sumber kita. Sesuatu buat Anda renungkan. Oh ya? Apa itu? Ternyata, sebelum Aston Villa muncul, Milan itu udah sempat nawarin Ruben Loftus-Cheek ke rival mereka loh, Juventus. Serius? Serius, mau ditukar sama bek Federico Gatti. Tapi tawarannya ditolak mentah-mentah sama Juve. Wow, sampai ditawarin ke rival sendiri. Itu menunjukkan keputusasaan ya? Betul. Dan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar kan? Di tengah persaingan gelar yang seketat ini, mana yang lebih penting buat klub? Stabilitas tim. Atau fleksibilitas finansial? Apakah lebih baik mempertahankan skuad yang ada, fokus, harmonis, meskipun dananya terbatas? Atau justru mengganggu tim sendiri demi dapat uang buat masa depan? Itu pertaruhan besar. Pertaruhan besar yang lagi dimainkan manajemen Milan. Dan laga lawan Roma ini akan jadi ujian pertamanya, apakah pertaruhan itu bakal berhasil, atau malah jadi bumerang buat mereka.